Yo, what's up? Coba dicek dulu. Cek apa? Cek kelayakan hidup. Kurang. Karena tidak ada dia di sebelahku. Anjay. Ya, halo semuanya. Oh, mulai. Ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini. Hari apa ini? Jadi kita dapat tugas untuk Tugas membuat- tercinta dari ya, parenting Islam. parenting Islami. Jadi kita akan sedikit berbincang-bincang ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Irfan Herdian Afirmansyah, dipanggil Irfan. Dan teman saya Nama saya Muhammad Bintang Nugroho, dipanggil Bintang. Anjay. Jadi kan apa pembahasan kita kali ini? Nah, pembahasan kita hari ini tuh kalau kita ambil dari pelajaran kita adalah parenting Islami di era digital modern. Era digital Berarti modern. kita apa nih? Itu kan temanya, tapi si title-nya apa? Melindungi anak dari predator. Strategi parenting Islami di era digital. Anjir. Kelas. Emang sih sekarang lagi ini rame banget ya, apalagi kalau kita lihat di internet tuh lagi aduh, mana kucingnya? Hei. Ah, udah pergi dia. Kalau kita lihat di internet rame banget sih itu yang namanya kayak kasus-kasus, apalagi kemarin ada tuh kasus yang namanya kasus Jeffrey Epstein. Gimana dia ngejar-ngejar anak kecil gitu kan. Menurut lu sendiri sih pandangan lu soal kasus itu kayak gimana Bin? Nah, kalau kasus yang kita ngomong dulu nih, Jeffrey Epstein dulu, itu dibilang parah itu understatement banget. Karena dia udah masuknya kan dia udah sex trafficking kan. Iya betul. Dari anak kecil dan perempuan, juga ada laki-laki katanya. Dari parenting Islam aja itu udah parah banget tuh, bro. Udah boleh banget tuh, big no. Iya, apalagi kalau kita tahu, kucingnya lucu sekali. Kalau kita tahu kan di pelajaran parenting Islam kita diajarin bagaimana caranya mendidik seorang anak kecil, membentuk dia dari kecil supaya dia tuh bisa tumbuh, karena anak-anak itu tanggung jawab kita gitu sebagai orang tua gitu kan, atau yang lebih tua atau yang menanggung jawabin dia gitu. Nah, tapi kalau melihat dari sisi yang harus kita bahas kan malam ini adalah parenting Islam, menurut lu sendiri ada nggak sih cara-cara tersendiri gimana biar kita tuh bisa ya setidaknya menghindarkan lah anak-anak dari mungkin child predator gitu kan, atau something else yang agak bahaya mungkin untuk anak-anak. Menurut lu gimana? Kalau di era digital ya itu lumayan susah, karena di WHO aja dibilang bahwa 1 dari 5 anak perempuan itu menjadi korban dari child predatory crimes, dan 1 dari 13 anak cowok adalah korbannya. Nah, cowok pun kena. Bukan cewek ya berarti ya? Cewek dan cowok kena. Cewek 1 dari 5, kalau cowok 1 dari 13. 1 dari 13, berarti lebih banyaknya tetap masih cewek ya? Iya, banyaknya masih cewek. Ya cewek 2 kali lipatnya dari cowok korban. Kalau cara perlindungannya kan kebanyakan di era digital, berarti si anak-anak itu harus ada guidance-nya ya. Guidance-nya tuh gimana tuh? Nah, kayak sekarang buat contoh, di 2025 kurang lebih di Agustus Oktober itu ada berita baru di mana di Roblox itu game sampai game juga ya? Situs game terkenal menjadi pusat child predatory acts yang dilakukan oleh orang-orang, grooming salah satunya kalau secara umum. Itu kalau di Roblox itu emang kayak gimana sih? Maksudnya dia bisa sampai jadi child predator itu emang ketahuannya itu dari mana gitu? Nah, kebanyakan tempat-tempat Roblox tuh mereka kayak online player hub kan ya. Jadi dimana pemain-pemain mau umurnya dari paling muda nyampe setua apapun itu mereka disatuin di satu tempat. Karena itu ibaratnya mah hub atau lobbynya. Oh iya, terus jadi kebanyakannya itu si anak-anak ini bakal diajak ngobrol dan udah pakai voice chat, lah, mungkin message langsung. Mereka mungkin dikasih kayak Robux atau semacamnya, kan anak-anak sekarang dibilang saya kasih Robux, siapa yang nggak mau? Oh ya, in case penonton tidak tahu Roblox ya searching aja, yang nggak mungkin nggak tahu sih, itu banyak banget yang main. Cek Roblox UMB. Roblox UMB ada ya? Ada. Oke, lanjut. Nah, di Roblox ini tuh si anak-anak ini bisa diajak ngomong ke secara private atau non private, tapi bisa dia dibawa sama si
para predator ini. Dan act ini adalah yang dibilang sebagai child grooming, terutama online grooming. Dimana si anak tersebut biasanya diminta kayak buat pindah kayak aplikasi lah, atau soalnya saya tidak tahu kalau Roblox bisa ngirim foto atau enggak, tapi buat kayak saya kasih kamu Roblox segini, nanti kamu kasih foto kamu lagi gini ya gitu. Oh iya. Nanti jangan kasih tahu ibu kamu kalau kamu dapat Roblox dari mana, nanti aku kasih foto tapi aku kasih foto ini gitu. Oh iya, jadi ada apa sih kayak hubungan timbal balik gitu, jadi mereka ngasih apa tapi pengen dikasih apa dibalikin apa lagi gitu ya. Tapi pasti nggak mungkin langsung to the point minta kayak mungkin foto aneh-aneh mungkin ya. Biasanya kata-kata child predator sendiri mereka punya kayak imajinasi sendiri nggak sih, kayak mereka tuh paling mintanya ya udah nggak apa-apa tetap pakai baju tapi mungkin posisinya seperti apa, kayak gitu nggak sih ya. Oke, tapi kalau misalkan di luar Roblox pernah dengar nggak sih kayak ada game-game lain mungkin yang menjadi bukan game-game, platform lain. Kalau aku sendiri sih gue sendiri ya pernah dengar tuh biasanya mereka tuh lewat ini TikTok tuh ternyata ada juga child predator tuh. Mereka biasanya mulai dari nge-DM, biasanya nge-replay gitu loh, nge-replay DM terus ngajak kenalan, biasanya pakai foto-foto yang ganteng-ganteng yang cakep-cakep ngomongin, terus pas itu diajak ketemu ternyata malah dibawa kemana. Itu agak bahaya sih. Nah, menurut pandangan lu sendiri terkait dengan hal itu gimana sih cara kita mungkin ya sebagai nanti calon orang tua menggunakan parenting Islam ini untuk menghindarkan anak-anak kita nanti dari hal seperti itu, apalagi di era digital ini. Nah, itulah dimana kita sebagai orang tua harus bisa nge-guide anak-anak kita di era digital ini. Karena anak-anak kan nggak tahu ya kalau orang itu jahat atau enggak. Anak-anak tuh harus diajarin bahwa stranger danger itu ada. Oh iya. Bahwa ya sebaik-baiknya orang, semungkin mereka ngasih sesuatu atau apa, itu tuh mereka bisa tetap jahat, bisa tetap nggak benar gitu. Lebih mendingan anak tersebut tuh pesimis terhadap kenal dan dekat kepada seseorang dibandingkan terlalu dekat sampai akhirnya si anak tersebut itu ya menjadi korban. Karena ya grooming itu kan bukan cuma dari mereka diajak ngobrol, bikin foto, tapi kan kayak tadi lu bilang ya bisa dibawa kemana? Iya, bisa dibawa kan. Kadang ada aja kan yang sampai ayo ketemu main, tahu-tahu dibawanya malah ke tempat-tempat yang maaf ya kurang pantas mungkin untuk anak-anak gitu. Dan memang kadang mereka pun dipaksa gitu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka nggak mau gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak ini sendiri ternyata setelah baca-baca ada juga nih doa-doanya nih. Katanya apa ini saya juga baru lihat ini doanya. Ikhtiar kita harus dibagi dengan doa Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan dari Rasulullah itu adalah apa ini gak bisa bacanya kurang. Uizukuma bikalima apa sih? Aikan ya bro. Aikan gue agak lulus. Ini uizukuma kalitati ulohi apa ini? Atamahi. Nanti kita tulis aja. big ya kita tulis aja. Nah, pokoknya itu ada doanya. Nah, jadi itu adalah aku berlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, dari binatang berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Bukhari. Kalau dari saya nih yang saya uizkuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammati wa min kulli ainin lamah. Aku berlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, dari binatang berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Bukhari. Aduh, Mabes saya mualaf. Aika lulus alhamdulillah. Gue mualaf disuka Aika lagi. Aduh. Ya terus di luar hal-hal tadi ya mungkin kita balik lagi ke soal predator sendiri. Nah, kita lihat tuh di kasus Jeffrey Epstein ya, kita singgung sedikit yang sekarang lagi viral ini. Jadi anak-anak awas kebeng lagi. Jadi info aja teman-teman penonton. Jadi teman saya ini akunnya itu kena ban gara-gara dia nge-like dan
nge-repost postingan-postingan terkait dengan kasus Jeffrey Epstein. Jadi ya teman-teman kalau bisa jangan lakuin itu ya. Nah, Silakan dilihat, silakan di-save, tapi jangan di-repost. nah, jadi teman-teman kalau misalkan pernah lewat di FYP kita ya, pernah nggak sih lewat dulu tuh kayak yang bagian kayak si Epstein ini mengumpulkan anak-anak gitu di satu ruangan gitu. Kayaknya memang kan ini kan ada human trafficking juga ya katanya. Nah, menurut pandangan lu sendiri ada nggak sih cara kita mungkin sebagai orang tua dengan landasan Islam ya tentunya, bagaimana caranya minimalnya selain menghindarkan anak dari hal-hal seperti tadi, anak itu bisa dikasih tahu bahwa yang seperti itu tuh ada, tapi jangan sampai bikin mereka tuh takut gitu. Apa sih kayak bukan takut gimana ya? Kan kadang kalau misalkan kita ngasih informasi nih, informasi bikin anaknya takut kan, anak itu jadi kayak mau takut keluar lah, atau enggak jadi nggak mau kemana-mana lah. Nah jadi kita gimana sih menurut tuh ngasih pemahaman ke anak ini biar dia paham tapi nggak perlu sampai takut keluar, nggak perlu sampai menghindari dunia luar gitu. Ada nggak sih pandangan lo sendiri soal itu? Kebanyakannya dari yang aku baca atau alamin sendiri, pertama itu stranger danger. Bukan artinya semua orang itu bahaya dan bakal kayak mau nyulik kita, tapi orang-orang itu bukan artinya mereka semua baik. Jadi anak-anak itu harus ngerti bahwa ya semua orang itu bisa aja ada yang jahat. Tetaplah sopan ke orang-orang tersebut, ajarin sopan, tetap baik, tetap ramah, tapi bukan artinya sampai mereka ketakutan. Itu stranger danger, dimana mereka bisa ngerti perbedaan yang baik sama yang jahat, terus buat ya ngerti aja kayak in general harus ngapain gitu. Terus selanjutnya ada dilatih sama orang tuanya buat bisa say no. Karena kan anak-anak kayak kalau di umur kita tuh pas masih banyak yang penculikan suka dibilang jangan, kalau mau dikasih permen jangan mau, kalau mau dikasih ini jangan mau, karena suka gitu kan. Nah itu kita harus ngajarin asertif yang sama kayak sekarang. Mungkin kalau buat anak-anak sekarang ya balik lagi ya Roblox atau mungkin mau Fortnite kan, atau buat orang-orang itu Mobile Legend dan kayak gitunya kan nanti anak-anak suka diajak dibawa. Nah itu mereka harus bisa ngerti kalau bilang harus bisa say no, harus bilang enggak, karena kalau mereka nggak nolak ya ke bawah aja kan. Dan mungkin si anak-anak ini juga harus diajarin sejak dini ya gimana caranya mereka tuh biar bisa terbuka sama kita sebagai orang tuanya mungkin. Karena kebanyakan yang gue tahu sendiri, anak-anak sekarang itu tidak mau berbicara ke orang tuanya atau tidak mau terbuka tuh karena ketika mereka mengutarakan sesuatu mereka tuh selalu kayak di blame gitu, kayak apa sih kayak dijudge gitu sama orang tuanya. Apa sih kamu cuma gitu doang tuh. Dari situ biasanya anak-anak jadinya nggak mau terbuka kan. Padahal seharusnya nih teman-teman juga nih, ini adalah salah satu materi dari parenting Islam juga yang kita pelajari ya. Jadi memang anak-anak itu sejak dini itu memang harus bisa diajar, bisa kayak gimana sih, kayak kalau ada apa-apa tuh ngomong ya kan. Kalau misalkan ada yang dikasih apa jangan takut, bilang aja sama orang tuanya, didengerin kayak gitu ya, gitu nggak sih. Nah terus tadi gue juga baca juga teach them to teach them is never too late to tell. Jadi beritahukan juga mungkin ya ke anak-anak gimana sih caranya, bukan gimana sih caranya, harus mau ngomong nggak apa-apa, lebih baik ngomong daripada nggak sama sekali gitu kan ya, gitu sih. Kayak buat cerita nih yang saya pernah baca dari Reddit, dari cerita-cerita orang yang dijadiin predator si ini tuh, ada kasusnya banyak ada laki-laki dan perempuan di mana mereka itu terlalu takut untuk minta tolong karena mereka nanti bakal diancam sesuatu, kayak mungkin IP-nya di-leak, si address-nya mereka di-leak, orang tuanya di-leak, atau mungkin kalau mereka udah pernah ngasih foto yang nggak benar, nggak senonoh, udah nanti kayak kalau kamu privasinya disebar ya kan, saya kasih ini ke orang tua kamu, saya kasih ini ke guru kamu, ke teman-teman kamu, seperti itu. Makanya anak-anak itu harus bisa dari sebelum itu pun terjadi harus bisa bilang kayak it's not too late to tell, bahwa kayak oh mungkin ini ada orang, harus mungkin ada orang yang gak benar, ada orang yang ya grooming gitu. Anak-anak juga harus bisa kayak diajarin bahwa kayak judgementnya mereka tuh udah bisa ngerti. Mungkin anak-anak umur 6 sampai 10 atau 13 itu mereka masih lumayan belum bisa mikir secara itu ya, tapi dia antara remaja dari teen itu berarti 13 sampai 18 mereka harusnya udah bisa ngerti bahwa judgement mereka itu kayak oh ini orang gak benar. Udah kita diantara cut off
apa hati-hati, jangan bilang iya, harus bisa bilang no, harus bilang no. Oke, gitu. Oke, di luar hal tadi, apa lagi yang perlu kita bahas ya di malam ini? Kita bahas coaching ini guys. Lucu tuh. Iya, gue jadi. Ya teman-teman, sebenarnya kan hanya untuk memenuhi tugas sih ya. Sakitnya lo kok. Iya. Ya, memang belum apa, kita sendiri masih belajar kan, masih harus belajar sih, masih banyak yang harus dipelajari terkait dengan parenting Islami ini. Di pembahasan kita malam ini memang mengaitkan dengan child predator ini. Kenapa kita memilih topik ini, karena memang sekarang sedang apa sih hangat-hangatnya ya pembahasan tentang hal tersebut. Mungkin dari hasil diskusi kita ya memang aware, kita tuh harus lebih aware, mungkin sebagai calon orang tua, terutama calon orang tua, atau mungkin yang sekarang penontonnya sudah menjadi orang tua, bagaimana teman-teman penonton semua harus bisa lebih aware gimana caranya menghindarkan anak-anak tadi ya dari apa sih mungkin orang-orang yang mencurigakan atau apa, dan berani untuk bilang tidak tentunya. Lalu bagaimana caranya orang tua juga sebisa mungkin bikin si anak itu mau terbuka sama kita, itu nggak sih? Iya gitu. Ada nih ya selain tadi yang belum gue sebutin? Harusnya udah cukup sih. Udah cukup ya. Oke, mungkin gitu aja sih pembahasan kita malam ini ya. Semoga memenuhi tugas kami, yaitu tugas UAS Parenting Islami. Terima kasih untuk yang sudah mau menonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing. Oke.